Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen pemasaran, analisis ekuitas merek Migacuan. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia dengan NIM 6422571. Saya Meika Sapira Zahra dengan NIM 642257176. Saya Salsa Permatasari dengan NIM 64225273. Latar belakang perusahaan menggunakan manajemen pemasaran sebagai pendekatan strategis untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan bisnisnya. Manajemen pemasaran mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan kegiatan pemasaran. Dengan memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan dari barang atau jasa tertentu, tujuan utama manajemen pemasaran adalah menciptakan nilai bagi pelanggan. Perusahaan makanan saat ini bersaing untuk membuat merek yang dapat memberi pelanggan kesan yang berbeda. Merek adalah komponen penting dari strategi pemasaran karena konsumen dapat dipengaruhi oleh merek suatu produk atau jasa. Tentang Migacuan. Migacuan adalah waralaba restoran Indonesia. Pengusaha Haris Kristanto mendirikan Migacuan di Kota Malang, Jawa Timur pada 2016 silam dan dioperasikan oleh PT Pestapora Abadi. Hingga akhir tahun 2022, lebih dari 3.000 orang dipekerjakan di puluhan tokonya di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Mie gacuan sendiri diambil dari kata gaco yang artinya jagoan atau andalan dalam bahasa Jawa. Restoran ini menyajikan mie goreng pedas dengan nama produk mie sweet, mie gacuan, dan mie home pimpa yang dapat dipilih sesuai dengan rasa yang pelanggan mau. Selain mie, mereka juga mempunyai makanan pendamping seperti siomay ayam, dimsum, udang keju, dan udang rambutan. Dan mereka juga mempunyai macam-macam minuman seperti berbagai jenis es buah yang disebut sebagai es gobak sodor, hingga es teklek untuk minuman. Responden, pertama ada jenis kelamin, kedua usia, ketiga pekerjaan. Jenis kelamin. Berdasarkan tabel di atas mengenai jenis kelamin responden, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 46,2% dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 53,8%. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang sering mengkonsumsi produk mie gacuan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Usia responden di atas berisi kelompok usia 11 sampai 20 tahun memiliki presentasi paling banyak dengan total 51,3%. Kelompok usia responden 21 sampai 30 tahun memiliki presentasi dengan total 46,2%. Kelompok usia 31 sampai 40 memiliki presentasi dengan total 0. Kelompok usia 41 sampai 50 tahun berjumlah 2,5%. Dan yang terakhir, kelompok usia di atas 60 tahun berjumlah 0, maka bisa disimpulkan bahwa konsumen yang banyak membeli produk mie gacuan sekitar usia 11-20 tahun. Pekerjaan responden di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 68,8% responden adalah mahasiswa, sebanyak 7,8% adalah mahasiswi, freelance sebanyak 2,6%, staf sebanyak 7,8%, lalu karyawan sebanyak 2,6%, non sebanyak 5,2%, sebagai wira swasta sebanyak 2,6%, yang terakhir belum bekerja sebanyak 2,6%. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah mahasiswa. Analisis dan pembahasan. A. Brand awareness. Definisi operasional brand awareness atau kesadaran merek didefinisikan sebagai kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali, mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk tertentu. Indikatornya adalah merek yang pertama kali diingat oleh responden atau top of mind awareness, merek-merek yang diingat responden setelah menyebut merek yang disebut pertama kali atau brand recall, merek yang diingat responden setelah diberikan bantuan atau brand recognition, dan tidak mengenal sama sekali unaware of brand. Yang pertama ada top of mind. Sebutkan satu merek restoran cepat saji yang Anda ketahui.
Berdasarkan data tersebut bahwa ada 10 merek kategori restoran cepat saji yang disebut oleh 39 orang responden. Dari data tersebut terbaca merek mie gacuan disebut sebanyak 18 orang. McD sebanyak 7 orang, Hokben sebanyak 3 orang, Richeese Factory sebanyak 4 orang, The Besto sebanyak 2 orang, dan AW, Solaria, Domino's Pizza, Sambal Bakar, Popeyes sebanyak 1 orang. Hasil keseluruhan dari analisis top of mind menyebut bahwa mie gacoan merek yang pertama kali diingat responden tanpa menggunakan bantuan. Ini menunjukkan bahwa mie gacoan telah mendapatkan posisi yang terbaik dalam benak konsumen. Yang kedua ada brand recall. Sebutkan merek restoran cepat saji lainnya selain yang Anda sebutkan pada nomor 1 di atas. Hasil dari penelitian menunjukkan 31 responden atau 31% mengingat restoran cepat saji KFC, 23 responden atau 23% mengingat restoran cepat saji McD, 15 responden atau 15% mengingat restoran cepat saji Burger King, 11 responden atau 11% mengingat restoran cepat saji Richeese Factory dan Pizza Hut, 8 responden atau 8% mengingat restoran cepat saji Hokben, 7 responden atau 7% mengingat restoran cepat saji Solaria, 6 responden atau 6% mengingat restoran cepat saji Subway, 4 restoran atau 4% mengingat restoran cepat saji CFC, Jeko, dan Yoshinoya, 3 responden atau 3% mengingat restoran cepat saji Sabana Fried Chicken dan Marugame Udon, 2 responden atau 2% mengingat restoran cepat saji Ramennya, Burger Bangor, The Besto, Starbucks, dan Sambal Bakar, 1 responden atau 1% mengingat restoran cepat saji Seafood Bakar, Mikober, Esteller 77, Tom Sushi, Domino's Pizza, dan King Donut, Taco Bell, The Bro, Pagi Sore, Ayam Pagembus, Sour Sally, Wendy's, Wingstop, Mie AA, Minyau, Susie, Samratulangi, dan Coto Nusantara. Yang ketiga ada brand recognition. Apakah Anda dapat menyebutkan merek produk mie gacuan dengan ciri-ciri dan foto kemasan atau packaging ditutup mereknya? Bahwa 32 orang responden atau 32% mengenali dan menyebutkan nama merek dengan mengingatnya melalui packaging mie gacuan. Sedangkan 7 orang responden atau 7% tidak mengenal merek produk sama sekali. Yang keempat ada brand unaware. Dari tabel data yang ada, terdapat 7 orang atau 7% responden tidak mengenali ciri dan packaging mie gacuan. Analisis dan pembahasan. Brand association adalah segala sesuatu yang terlintas di benak konsumen ketika mendengar atau melihat sebuah merek, termasuk atribut, manfaat, dan sikap yang terkait dengan merek tersebut. Kayak contohnya nih, kayak misalkan iklan sampo Pantene, pasti yang diingat itu kan Anggun C. Sasmi. Lalu kayak ada lagi kayak misalkan mau nonton film di rumah, pasti kan ingatnya merek ininya Netflix kan, kayak mau nonton ini pakai Netflix aja gitu. Itu namanya brand association. Nah, di sini ada data pengujian tahap keempat semua asosiasi merek mie gacuan keseluruhan. Dari data tersebut dilakukan pengujian dengan rumus uji Cochrane sampai nilai Q lebih kecil daripada nilai X kuadrat tabel. Pengujian keempat dilakukan terhadap semua asosiasi. Dari data pada tabel brand association di atas diinput ke dalam rumus dan dapat diketahui bahwa jadi data ini pertama-tama dibuat di Excel, lalu dipindahkan ke SPSS, lalu dicari sampai diterima atau sukses. Seperti ini kan awalnya kelompok kami itu mempunyai 7 pertanyaan. Lalu kami kurangi satu persatu pertanyaan tersebut sampai Cochrane-nya tuh lebih kecil dari 11.070 dan SIMSIC-nya lebih besar dari 0,05. Terus selanjutnya berdasarkan perhitungan uji Cochrane yang ada, maka dapat disimpulkan dasar pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen terhadap produk merek mie gacuan. Yang pertama itu
Ada pertanyaan, merek makanan yang terkenal dan bisa mudah dijual kembali dengan nilai jual tinggi. Yang kedua, diproduksi oleh perusahaan yang kredibilitasnya tinggi atau terpercaya. Yang ketiga, memiliki berbagai variasi menu serta level kepedasan. Dan yang terakhir adalah makanan yang tahan lama tanpa disimpan di kulkas. Selanjutnya, analisis dan pembahasan. C. Brand Perceived Quality. Brand Perceived Quality adalah persepsi konsumen tentang kualitas keseluruhan suatu merek berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka yang mengaruhi keputusan pembelian dan kepuasan pelanggan. Pertanyaannya adalah keterjangkauan harga mie gacuan. Importansinya, seberapa penting tingkat harga mie gacuan yang terjangkau menurut Anda? Jadi caranya adalah brand perceived quality itu rumusnya menghitung fx rata-ratanya sama dengan 128/39. 128 ini dari F kali X, 39-nya adalah hasil responden, jadi sama dengan 3,28. SD-nya adalah 438 dari F kali X kuadrat dikurang 128 pangkat 2 dari F kali X per 39 adalah jumlah responden per 39 kurang 1. Jadi sama dengan 0,111. Selanjutnya, performance. Apakah tingkat harga mie gacuan yang ada di masyarakat terjangkau menurut Anda? Rata-rata 129/39. 129 itu dari F kali X. 39 dari responden, jadi hasilnya 3,30. SD-nya 441 dari F kali X pangkat 2 dikurang 129 pangkat 2 per 39 dari responden dibagi 39 kurang 1, jadi hasilnya 0,099. Selanjutnya ada pertanyaan, bentuk desain dari mie gacuan. Importansinya, seberapa penting bentuk desain dari mie gacuan menurut Anda? Rata-ratanya 125 dari F kali X per 39 dari responden. Terus SD-nya 411 dari F kali X pangkat 2 dikurang 125 pangkat 2 per 39 dibagi 39 per 1 sama dengan hasilnya 0,084. Selanjutnya performance. Bagaimana bentuk desain dari mie gacuan menurut Anda? Ini rata-ratanya sama dengan 122 dari F kali X per 39 dari jumlah responden, jadi hasilnya 312 3,12. SD-nya sama dengan 392 dari F kali X pangkat 2 per 122 dari F kali X per 39 dibagi 39 kurang 1 hasilnya 0,084. Selanjutnya pertanyaannya, tingkat kemudahan memesan mie gacuan. Rata-ratanya 135/39 sama dengan 3,46. SD-nya 477 dikurang 135 pangkat 2 per 39 dibagi 39 kurang 1 sama dengan 0,081. Performance-nya, bagaimana tingkat kemudahan dalam pemesanan mie gacuan penting menurut Anda? Rata-ratanya 123/39, hasilnya 3,15. SD-nya 407 dikurang 123 pangkat 2 per 39 dibagi 39 kurang 1 hasilnya 0,114. Selanjutnya pertanyaannya, kualitas bahan-bahan dari mie gacuan. Importance-nya, rata-ratanya 137 dari F kali X per 39 dari jumlah responden, hasilnya 3,51. SD-nya sama dengan 486 dari hasil Fx pangkat 2 dikurang 137 pangkat 2 dari F kali X per 39 dari jumlah responden dibagi 39 kurang 1 hasilnya 0,057. Performance-nya rata-ratanya 128/39 sama dengan 3,28. SD-nya 430 dikurang 128 pangkat 2 per 39 dibagi 39 kurang 1 hasilnya 0,082. Selanjutnya pertanyaannya, ketahanan mie gacuan jika disimpan di suhu ruang. Importansinya, rata-ratanya 125/39 sama dengan 3,20. SD-nya 415 dikurang 125 pangkat 2 per 39
dibagi 39 kurang 1 sama dengan 0,099. Performance-nya rata-ratanya 114 per 39 sama dengan 2,92. SD-nya 346 dikurang 114 pangkat 2 per 39 dibagi 39 kurang 1 sama dengan 0,094. Rangkuman dari hasil observasi performance important. Hasil analisis perceived quality merek makanan cepat saji mie gacoan dengan metode performance importance menunjukkan bahwa aspek ketahanan mie gacoan dalam suhu ruang dinilai kurang oleh responden. Karena tingkat performance-nya lebih rendah daripada tingkat importance-nya, ini mengindikasikan bahwa meskipun performa ketahanan mie gacoan dalam suhu ruang belum optimal, tingkat kepentingan atribut ini lebih tinggi dari ekspektasi responden terhadap merek mie gacoan. Sebaliknya, untuk fitur lain seperti harga, desain, kemudahan pemesanan, dan kualitas bahan-bahan, hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja merek mie gacoan dinilai baik hingga sangat baik. Tingkat pentingnya lebih tinggi daripada tingkat kinerjanya, menunjukkan bahwa merek ini telah melebihi harapan konsumen terhadap kualitasnya. Secara keseluruhan, persepsi kualitas merek mie gacoan menunjukkan bahwa ada perlunya meningkatkan ketahanan mie dalam kompetisi. Selanjutnya, ada analisis dan pembahasan dari brand loyalty. Brand loyalty merupakan ukuran dari kesetiaan konsumen terhadap suatu merek. Dalam penelitian ini, pengukuran loyalitas merek dibagi menjadi 5 bagian. Analisis pembeli biasa, analisis pembeli puas, analisis pembeli menyukai merek, dan analisis pembeli yang konsisten. Untuk setiap variabel, skor rata-rata dihitung untuk menentukan loyalitas merek. Jumlah frekuensi dijumlahkan dan bobot masing-masing dikalikan untuk mendapatkan skor. Kemudian jawaban netral dan dalam skala Likert dihilangkan, maka pengklasifikasian tiap-tiap rentang skala menjadi yang pertama 1,00 sampai 1,75 sama dengan sangat jelek. 1,75 sampai 2,50 itu jelek. 2,50 sampai 3,25 itu baik. 3,25 sampai 4,00 itu sangat baik. Yang pertama ada pertanyaan analisis switcher. Seberapa seringkah Anda berpindah merek? 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 sering, 4 selalu. Di sini ada perhitungannya. Pertama, cara menghitung rata-ratanya adalah 92 dibagi 39 sama dengan 2,35. 92 itu hasil dari F dikali X, 39 itu hasil dari jumlah responden kita. Yang kedua ada switcher, 13 dibagi 39 dikali 100% sama dengan 33%. 13 itu hasil dari pertambahan sering dan selalu. Di sini karena selalunya 0, jadi 13. 39 dari jumlah responden dan dikalikan 100 hasilnya 33%. Dan SD-nya 221 dikurang 92 pangkat 2 dibagi 39 dibagi 39 kurang 1 sama dengan 0,323. 221-nya itu hasil dari F dikali X pangkat 2, 92-nya hasil dari F kali X, 39-nya dari hasil jumlah responden. Yang kedua ada pertanyaan analisis habitual buyer. Apakah Anda sependapat bahwa Anda makan hanya karena kebiasaan? 1 sangat setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Cara menghitungnya sama seperti tadi. Rata-ratanya sama dengan 101 dibagi 39 sama dengan 2,58. 101-nya dari F dikali X, 39-nya dari jumlah responden. Switchernya 24 dibagi 39 dikali 100% sama dengan 61%. 24-nya hasil dari 23 ditambah 1 yang setuju dan sangat setuju. Lalu SD-nya 277 dikurang 101 pangkat 2 dibagi 39, keseluruhannya dibagi 39 dikurang 1 sama dengan 0,637, perhitungannya sama seperti tadi. Selanjutnya, pertanyaan analisis satisfied buyer. Apakah Anda merasa puas dengan rasa dari mie gacoan? 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 puas, 4 sangat puas.
Cara menghitungnya sama seperti tadi, 122 dibagi 39 sama dengan 3,12. Switchernya sama dengan 38, hasil dari 32 ditambah 6, dibagi 39 jumlah responden dikali 100% sama dengan 97%. SD-nya 388 dikurang 122 dibagi 39. Hasil keseluruhannya dibagi lagi dengan 39 kurang 1 sama dengan 0,409. Selanjutnya, pertanyaan analisis leaking the brand. Apakah Anda benar-benar menyukai mie gacoan? 1 sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 suka, 4 sangat suka. Rata-ratanya 132 dibagi 39 sama dengan 3,38. Switchernya 37, hasil dari 30 ditambah 7 dibagi 39 dikali 100% sama dengan 94%. SD-nya 390 dikurang 132 pangkat 2 dibagi 39. Keseluruhannya dibagi lagi dengan 39 dikurang 1, hasilnya sama dengan 1,222. Selanjutnya, pertanyaan analisis committed buyer. Apakah Anda menyarankan ke orang lain untuk membeli mie gacoan? 1 tidak pernah, 2 jarang, 3 sering, 4 selalu. Menghitung rata-ratanya sama dengan 92 dibagi 39 sama dengan 2,35. Switchernya 17 dibagi 39 dikali 100% sama dengan 43%. SD-nya 232 dikurang 92 pangkat 2 dibagi 39. Keseluruhannya dibagi 39 dikurang 1 sama dengan 0,627. Di sini ada piramida loyalitas merek. Bentuk piramida yang semakin melebar menunjukkan bahwa merek mie gacoan cukup baik. Seperti yang ditunjukkan oleh bentuk piramida yang semakin melebar di atas. Namun, kurangnya loyalitas konsumen harus diperbaiki dengan meningkatkan komunikasi tentang merek melalui promosi seperti iklan di Instagram. Loyalitas pelanggan dapat ditanamkan dengan cara ini. Di sini ada bentuk piramidanya, bisa dilihat. Next. Kesimpulannya, pertama, dari hasil perhitungan analisis brand awareness, dapat diketahui bahwa responden memberikan penilaian yang sangat baik terhadap restoran cepat saji mie gacoan. Ini terbukti dengan dipilihnya restoran cepat saji mie gacoan pada posisi top of mind. 2. Dari analisis brand association yang dilakukan dengan menggunakan rumus Cochrane Q-test, dapat diketahui bahwa asosiasi-asosiasi yang berkaitan erat dengan restoran cepat saji mie gacoan antara lain merek makanan yang terkenal dan bisa mudah dijual kembali dengan nilai jual yang tinggi, diproduksi oleh perusahaan yang kredibilitasnya tinggi atau terpercaya, memiliki berbagai variasi menu serta level kepedasan dan makanan yang tahan lama tanpa disimpan di kulkas. Yang ketiga, perceived quality yang dijadikan pertimbangan masyarakat untuk memilih mengkonsumsi mie gacoan adalah harga. Desain kemasan, kemudahan dalam memesan, kualitas, dan ketahanan dalam suhu ruang. Semua aspek tersebut dianggap penting bagi masyarakat sebelum mengambil keputusan pembelian dan mengkonsumsi dari restoran cepat saji mie gacoan. Dan aspek ini telah memberikan kepuasan bagi konsumennya. Selanjutnya, nomor 4, analisis untuk brand loyalty dapat diketahui. Yang pertama, bahwa makanan cepat saji mie gacoan mempunyai konsumen paling banyak pada tingkat satisfied buyer, yaitu 97 responden atau 97% menjawab puas dan sangat puas dengan rasa dari mie gacoan. Urutan kedua dinominasi pada tingkat leaking the brand, yaitu 94 responden atau 94% menjawab benar-benar menyukai mie gacoan. Urutan ketiga didominasi pada tingkat habitual buyer, yaitu 61 responden atau 61% menjawab setuju dan sangat setuju memakan mie gacoan karena kebiasaan. Urutan keempat pada tingkat habitual buyer, yaitu 43 responden atau 43% menjawab sering dan selalu menyarankan ke orang lain untuk membeli. Sedangkan urutan yang terakhir didominasi switcher, yaitu 33% responden atau 33% menjawab sering dan selalu berpindah merek karena faktor harga. Selanjutnya ini saran.
Yang pertama, berdasarkan nilai-nilai di atas, kesadaran merek atau brand awareness adalah faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Ini menunjukkan bahwa kesadaran merek sangat penting bagi konsumen untuk membeli barang merek tertentu. Oleh karena itu, perusahaan harus meningkatkan iklan mereka untuk meningkatkan kesadaran merek, terutama di media sosial karena mie gacuan sudah populer di kalangan anak-anak muda. Akibatnya, kesadaran pelanggan terhadap merek tersebut juga akan meningkat. Yang kedua, pada penelitian asosiasi merek atau brand association, ada 11 dari 39 responden tidak setuju dengan mie gacuan memiliki inovasi desain dan teknologi yang tinggi. Diharapkan perusahaan menentukan strategi untuk membuat desain yang lebih baik sehingga konsumen memiliki kesan baik terhadap produk mie gacuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.